Masih yang sama, ada apa dengan cinta kepada Yesus? Saya berikan judul firman Tuhan, dewasa dalam mencintai. Coba kita sama-sama baca ini ayat sama-sama 2-3. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Dikatakan ku pegang dan tak ku lepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kalau Anda baca perikop ini sebelumnya tentang dimana orang yang kehilangan jantung hatinya, ya, ini bicara yang paling berharga dalam hidupnya, ya. Dan saya gambarkan di sini salib sama mahkota. Yesus itu berharga. Ya. Kenapa? Karena dia rela mati buat kita. Dia rela menderita buat kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Itulah sebabnya latar belakang kita mencintai Yesus. Kenapa kita mencintai Yesus? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini latar belakangnya. Kenapa hari ini Anda mesti mengasihi Tuhan? Ya, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Dia tidak lebih dahulu mengasihi kita, saya pikir kita nggak akan pernah bisa mengasihi Dia. Karena itu sesuatu yang mustahil. Untuk bisa mengasihi Allah, untuk bisa mencintai Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Itu sebabnya Allah harus menyatakan diri melalui kasih-Nya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena Allah ingin menarik Anda dan saya yang berdosa ini dengan cara kasih. Di zaman perjanjian lama, Allah menyatakan dengan murka-Nya. Ketika orang berbuat dosa, Allah murka. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Allah menyatakan kasih-Nya ketika Anda dan saya berdosa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini dasar cinta kita kepada Yesus. Nah, ini Anda mesti ngerti dulu, sehingga kita ini bisa dewasa di dalam mencintai Yesus. Karena kalau kita tidak pernah mengerti apa yang Yesus lakukan dalam hidup Anda dan saya, ya Anda nggak akan pernah bisa mengasihi Yesus. Itu sulit. Kenapa? Karena dunia itu betul menarik. Nah, itu sebabnya kenapa Anda mesti tahu dulu. Kenapa toh kok aku harus mengasihi Yesus? Ya karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Mengorbankan nyawanya buat kita. Ya. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara dewasa di dalam mengasihi, ya pastinya kita mesti mengenal dulu kasih-Nya itu. Ya. Dimana Allah itu mengasihi kita dengan cara yang luar biasa, dengan kasih yang besar, kasih yang sejati, sehingga kita bisa memiliki atau meresponi cintanya Allah kepada kita. Nah, ketika kita meresponi, disitulah kita akan memperjuangkan cintamu kepada Yesus. Di sini memperjuangkan. Nah, di sini ini seperti dua tangan yang sedang menjaga hati. Nah, ini kan seperti orang yang menjaga, jangan sampai hatinya jatuh. Dia sedang menjaga, memperjuangkan cinta itu, ya, kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah jantung hatiku. Jangan biarkan cinta itu teralihkan kepada yang lain. Anda tahu jantung ya? Ada yang nggak tahu jantung? Semua tahu jantung ya? Jantung sebelah mana? Kiri atau kanan? Hah? Jantung kiri atau kanan? Kiri. Jantung. Anda tahu kalau jantungmu itu detaknya berhenti, mati. Artinya kalau Yesus adalah jantung hatiku, artinya gini. Kalau Yesus tidak ada di dalam hidupmu, cintamu pada Yesus itu berhenti. Kamu mati secara rohani. Paham? Katakan jantung hatiku. Artinya jantungmu itu kalau berhenti berdetak, kamu mati.
Berarti cintamu sama Yesus tuh kalau berhenti berdetak, mati. Mati secara apa? Mati secara rohani. Dan pada akhirnya nanti akan mengalami kematian yang selama-lamanya, itu namanya neraka. Ya. Jadi Anda dan saya masih memperjuangkan cinta kita kepada Yesus. Sehingga Anda berkata begini, tanpa Yesus aku gak bisa hidup. Kenapa? Karena Yesus jantung hatimu. Seandainya jantung itu diambil, mati kita. Karena manusia gak bisa hidup tanpa jantung. Nah ini yang kita mesti sadari. Jadi Yesus itu jantung hatiku. Jangan biarkan cintamu teralihkan kepada yang lain. Jangan biarkan. Jadi jangan biarkan cintamu itu teralihkan sama yang lain. Ya, firman Tuhan ngomong begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini jelas. Kalau kamu mengasihi dunia, kasihmu akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih akan Bapa itu tidak ada. Jadi Anda dan saya mesti memperjuangkan cinta kita kepada Yesus supaya jangan sampai teralihkan. Kenapa? Karena dunia ini begitu menarik. Makanya ya ini kalian yang belum menikah ya, sudah menikah. Suatu pernikahan itu kalau nggak diperjuangkan terus, maka akan banyak di luar sana yang menarik. Makanya ada pepatah kata rumput tetangga lebih apa? Lebih indah dibandingkan rumput sendiri. Padahal rumput sendiri bagus. Tapi karena lihat rumput tetangga, melihat cover, melihat semuanya fisik kok lebih bagus, orang tuh bisa teralihkan. Nah kita juga gini, kasih Tuhan itu sempurna, yang sebenarnya cukup untuk membuat Anda dan saya mencintai mencintai Dia dengan sepenuhnya. Tapi ketika hatimu teralihkan kepada yang lain, kamu melihat yang lain, maka yang terjadi, kamu akan merasa begini, Tuhan kasihnya biasa, karena hatimu sudah zero. Makanya untuk mempertahankan atau memperjuangkan cintamu kepada Yesus itu butuh yang namanya persekutuan. Makanya orang yang dewasa dalam mencintai, dia akan menjaga, memperjuangkan dengan melalui suatu komunikasi, persekutuan. Makanya di dalam hubungan yang paling penting itu adalah persekutuan, komunikasi, hubungan. Kalau kamu tidak memperjuangkan hubunganmu terus konsisten, bahkan terus meningkat di dalam Yesus, maka cintamu sama Yesus akan semakin padam. Ini penting. Seringkali orang berpikir begini, kenapa ya aku gak bisa mencintai Yesus seperti yang dulu? Coba kamu cek persekutuanmu dengan Tuhan bagaimana. Kalau persekutuanmu dengan Tuhan kamu gak jaga, gak mungkin kamu bisa mempertahankan cintamu. Berarti orang kalau misalnya dalam suatu hubungan, biasanya orang pacaran ya. Kenapa orang pacaran dengan orang sudah menikah itu lebih hot, lebih panas, lebih gairah ketika pacaran? Karena belum merasa memiliki. Tapi ketika orang sudah menikah, sudah merasa memiliki, hubungan itu semakin kental. Kenapa? Karena tidak dijaga. Dulu ketika kamu pertama kali percaya Yesus itu seperti orang pacaran, wah, hot. Anda mungkin, wah, tanpa Tuhan aku gak bisa. Tapi karena kamu mulai, ya awalnya bagus persekutuanmu dengan Tuhan, kamu perjuangkan terus. Suatu ketika ada masalah, mungkin ada berkat, ada apapun, itu membuat
semuanya tuh seperti teralihkan sedikit demi sedikit. Sedikit, tapi tidak terasa, semakin sedikit lama-lama menjauh. Itu tak terasa. Dan banyak orang berpikir, kenapa kok aku sama tuh begini? Karena hatimu tuh sudah nyimpang sedikit. Tapi sedikitnya itu kan tambah lama tambah banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nyimpangnya semakin jauh. Dan ketika itu sedikit demi sedikit itu nggak sadar, nggak disadari. Ketika dia sudah jauh baru dia sadar, loh kok aku begini ya? Makanya kita di dalam Tuhan itu harus mau memperjuangkan, menjaga seperti ini kata. Ini kan harus dijaga keseimbangannya, jaga semuanya. Dia nggak bisa. Ini kalau dia capek, jatuh, hilang. Makanya komunikasi atau hubunganmu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu nggak boleh kendor. Makanya kenapa Anda disuruh baca firman, disuruh untuk berdoa, ibadah, itu tujuannya Anda sedang menjaga satu hubunganmu dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan Anda mesti jaga. Kalau enggak, maka itu akan menjauh. Makanya nggak heran orang itu kenapa bisa menjauh, karena nggak dijaga hubungannya. Harus dijaga. Makanya ketika kita menjaga itu kan pasti butuh waktu. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin Anda mau menjaga hubungan tanpa waktu, nggak bisa. Anda harus meluangkan waktu untuk supaya hubungan itu terjalin, ada komunikasi intim terjadi, komunikasi yang indah terjadi. Karena ada waktu. Nggak mungkin ketika ada komunikasi terus handphonemu kamu aktifkan. Nah mungkin ketika kamu misalnya bersama dengan orang spesial dalam hidupmu, kamu pasti nonaktifkan handphone. Nggak mungkin kamu biarkan handphonemu nyala, lagi ngomong enak-enak, ting-tong, wah tuh ambil HP. Kadang-kadang lihat orang di restoran, di rumah makan, di mana itu, lagi nunggu apa, sama. Kadang-kadang sama saudaranya atau sama kekasihnya atau sama suami atau istri, tapi seperti orang nggak kenal, satu dengannya main HP. Kenapa? Dingin. Kekasihnya bukan yang di sebelah, kekasihnya HP-nya. Anda sadar nggak? Ketika kau mau menjalin hubunganmu dengan Tuhan, pernah nggak kau matikan semuanya? Aku no HP. Aku mesti setia, luangkan waktu untuk Tuhan. Itu namanya Anda menjaga. Tapi ketika Anda baca Alkitab, Anda berdoa, handphonemu masih on. Ketika itu bunyi, Anda pasti nggak konsentrasi. Teralih. Makanya ini yang penting. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perlu meluangkan waktu khusus untuk membangun satu komunikasi yang intim dengan Tuhan, untuk membangun komunikasi yang erat dengan Allahmu. Kamu perlu waktu yang khusus. Kamu perlu meng-off-kan semua aktivitasmu untuk secara khusus bersama dengan Yesus secara intim. Halo Pak Kalis, Om sampai hari ini ketika Om mau bangun hubungan dengan Tuhan, Om menyendiri. Kenapa? Karena butuh memperjuangkan. Karena cinta itu kok nggak diperjuangkan nggak bisa. Kamu berkata I love you Jesus, I love you forever and ever, tapi kamu tidak pernah memperjuangkan. Ya seperti I love you forever and ever, I love you, I dupak you. Ngerti nggak dupak? Ludahi kamu. Bohong. Seringkali orang berkata I love you Jesus, tapi bohong. Dia nggak pernah mau meluangkan waktunya untuk Tuhan. Jelas itu nggak bisa.
Jadi ketika kau berkata gini, dewasa dalam mencintai, orang yang dewasa dalam mencintai dia akan memiliki satu pikiran yang dewasa, bahwa cinta itu tidak mungkin bisa bertahan tanpa diperjuangkan. Cinta itu nggak progresif tanpa diusahakan. Itu penting. Anda dengan Yesus, kalau Anda nggak memperjuangkan, teralih. Ya, yang kedua, ya saya kasih gambar ini. Menurut Anda, mencintai itu artinya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang begini atau yang begini? Dewasa dalam mencintai menurut Anda gambar yang putih atau gambar yang coklat? Siapa yang gambar yang putih angkat tangan? Siapa yang gambar yang coklat angkat tangan? Oh, tidak ada yang tahu. Menurutmu mencintai itu yang mana? Yang putih memberi atau yang meminta? Ini yang jelas. Ini memberi cinta, ini minta cinta. Menurut Anda dewasa mencintai itu yang mana? Yang putih, gambar putih atau gambar yang coklat? Putih. Artinya gini, dewasa dalam mencintai. Ada apa dengan cinta kepada Yesus saat ini? Anda memberi cinta, bukan menuntut cinta. Tadi yang pertama memperjuangkan, yang kedua untuk bisa memperjuangkan Anda mesti memberi cinta, bukan menuntut cinta. Anda nggak bisa gini, Tuhan kenapa aku udah begini dan begini, kenapa kok nggak tolong aku? Kok nggak bisa gini, Tuhan aku kecewa. Kau mesti berkata begini, Jesus, apapun yang terjadi, sekalipun aku harus lewat di lembah kekelaman, asal kau beserta aku, cukup. Itu cinta. Dia memberi, dia rela berkorban. Seringkali kita dengan Tuhan menuntut, Tuhan kenapa? Aku udah begini, udah begitu, kenapa? Apakah itu memberi cinta? Tuhan selalu memberi cintanya kepada kita karena Allah itu adalah kasih. Dia nggak berhenti mengasihi Anda dan saya, tapi bermasalah kita. Apakah Anda memperjuangkan cintamu pada Yesus, meresponi dengan baik sehingga Anda ingin memberi cinta juga kepada Yesus? Saya katakan berani memberi cinta. Dewasa dalam mencintai artinya Anda berani memberi cinta, bukan menuntut, tapi memberi. Sekalipun daging kuku-kuku habis binasa, tetaplah engkau bagian warisan. Tetaplah aku mencintai engkau. Walaupun aku harus kehilangan, aku mencintai engkau Yesus. Itu memberi. Saya katakan hidupnya adalah Kristus. Christ life in me. Maka Christ life in you. Halo. Apakah Kristus hidup di dalammu, dalamku? Ketika kau berkata gini, aku mesti memberi cinta, ayat ini mesti berlaku bagi tubuh. Coba kita baca Galatia 2:23. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Memberi cintanya begini, hidupku Kristus. Apa yang aku mau lakukan hanyalah untuk kesenangan Kristus. Apa yang aku mau lakukan hanyalah untuk kebaikannya Kristus, untuk kepentingannya Kristus. Itulah namanya Christ in life me. Itu namanya Kristus hidup di dalam aku. Artinya segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu cuma satu. Apakah itu mendukakan atau menyenangkan hatimu? Kenapa Kristus selalu digambarkan mempelai, pengantin, suami istri? Nah, suami begitu, istri begitu. Ketika di dalam dirimu ada jantung hatimu yang terbaik dalam hidup, yang kau pikirkan bukan dirimu, yang kau pikirkan adalah jantung hatimu. Kau tidak lagi memikirkan dirimu. Kau bukan lagi me, bukan. Tapi aku mau berikan apa yang aku bisa berikan kepada Yesus yang sudah mengasihi aku melalui hidupnya dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Ini Christ life in me. Apakah engkau memikirkan, merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan Kristus dalam hidup? Ketika kau bertindak sesuatu, ketika kau melakukan sesuatu, apakah kau memikirkannya? Apakah kau merasakan perasaannya? Ini namanya berani memberi cinta. Kau sudah tidak lagi memikirkan dirimu, tapi kau pikirkan bagaimana caranya aku bisa menyenangkan jantung hatiku, Yesus, sesuai dengan apa yang Dia sukai, bukan yang aku sukai, sesuai dengan apa yang menurut Dia senang. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Mengenal. Gak bisa tidak. Anda dan saya harus mau mengenal Kristus dengan benar. Karena Anda menyenangkan hatinya bukan menurutmu. Anda menyenangkan hatinya menurut kesenangannya Dia. Seringkali orang menyenangkan seseorang menurut dia. Padahal orang itu gak suka, tapi dipaksa harus suka karena aku suka. Itu namanya egois, gak rela berkorban. Orang yang rela berkorban adalah memberi kesukaan yang dia sukai walaupun aku rugi. itu yang namanya berani memberi cinta. Seringkali kita enggak. Kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan caramu yang dimana Tuhan gak suka. Tapi kita paksakan Tuhan, kamu pasti harus suka karena aku suka. Loh, kamu mau menyenangkan siapa? Aduh, Bapak kami, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, ini loh. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup kita ini sebagai kesenangannya Kristus, kebanggaannya Kristus. Seperti saya suami istri, saya punya istri. Istri saya, Ibu Naomi, adalah kesenangannya saya. Saya adalah kesenangannya istri saya. Nggak bisa lagi begini. Oh,
ya aku nggak bisa. Kalau dia adalah kesenangannya saya, berarti saya akan berusaha melakukan yang terbaik menurut apa yang dia sukai, bukan menurut apa yang saya sukai. Hari ini juga kau dengan Tuhan juga sama. Kamu mau melakukan yang terbaik bukan menurut apa yang kamu sukai, tapi menurut apa yang Tuhan sukai, apa yang Bapakmu sukai, apa yang jantung hatimu sukai. Ini yang mesti Anda miliki. Seringkali kita nggak mau melakukan itu. Kita nggak mau rugi. Kita maunya untung terus. Karena kita nggak mau memberi cinta, kita nuntut cinta. Makanya dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Artinya hidupku ini sekarang ya karena Kristus loh. Aku bisa punya hidup, itu hidupku sekarang ini karena Kristus. Jadi dewasa dalam mencintai itu berani memberi cinta. Anda tidak lagi menuntut. Beda dengan anak-anak. Makanya anak kecil, saya punya anak muhajir, dan nuntut itu normal karena anak. Tapi bagi Anda sekarang yang masih sudah dewasa, mungkin tidak kerja, Anda nuntut lagi. Anda akan berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua. Itu memberi. Betul nggak? Anda nggak mikirkan lagi, ayo aku minta cintamu, enggak. Bagaimana supaya aku bisa membahagiakan orang tuaku, supaya orang tuaku nggak perlu kerja, biar aku yang kerja. Betul nggak? Itu kan namanya memberi cinta. Walaupun kamu rugi. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Ketika orang dewasa dalam mencintai, dia tidak lagi nuntut. Bukan lagi Tuhan, aku minta. Maka berkata Tuhan, walaupun kau nggak berkati aku, nggak apa-apa. Aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia. Aku tetap memberi kepadamu. Walaupun, ya. Nah, bukti dari mencintainya dinyatakan melalui apa? Ketaatan. Jadi alasan tuh nggak ada, just obey it. Hanya ketaatan, tanpa alasan. Jika kamu mencintai, saya suka gambaran. Saya pernah waktu itu ke seorang jemaah punya pacar anaknya. Dia berkata begini, mamanya minta beli garam nggak mau, tapi ketika ditelepon sama kekasihnya, langsung berangkat hujan-hujan tanpa alasan. Kenapa? Karena bukti cinta. Dia akan peduli. Ketika kau mencintai, kau nggak akan mikirkan alasan. Tapi yang kau pikirkan begini, ketika kau memberi cinta, bagaimana supaya kau bisa taat? Ketika kamu memberi cinta, kau bukan memikirkan bagaimana memberi alasan untuk menolak, tapi bagaimana caranya aku bisa melakukan apa yang dia minta. Itu yang namanya memberi cinta. Seringkali ketika Tuhan meminta engkau memikirkan bagaimana, apa alasan untuk aku bisa menolak apa yang Tuhan minta. Hari ini Tuhan mau gini loh. Ketika Tuhan memberikan satu firman, perintah dalam hidupmu, kau memikirkan bagaimana caranya aku bisa melakukan perintah Tuhan dengan tanpa beralasan. Gimana caranya? Itu yang seharusnya kita sebagai anak-anaknya yang mengasihi dia, mencintai dia, memikirkan itu. Tapi kadang-kadang saya melihat justru sebaliknya, mencari alasan apa yang cocok untuk supaya aku bisa menolak perintahnya Tuhan, untuk aku bisa menghindari
perintahnya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan berkata aku mengasihi Tuhan, tapi justru sebaliknya sebenarnya. Kau nggak mengasihi. Hari ini saya mau katakan, jangan mencari alasan apa ya yang aku bisa untuk supaya menolak perintahnya Tuhan. Coba kamu belajar gini, bagaimana caranya aku bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Bagaimana caranya? Aku mesti usahakan. Karena aku ingin memberi cinta, aku ingin membahagiakan dia, aku mau menyenangkan dia. Ini yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena dikarenakan Yesus segalanya, atau dalam kurung jantung hatinya di sini. Ya, jantung hatinya. Segalanya. Dan kaulah segalanya di dalam hidupku. Apakah segalanya? Kita kadang-kadang sering nyanyi, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Apakah Yesus segalanya dalam hidup? Apakah Yesus segalanya dalam hidup? Sehingga engkau tidak beralasan lagi ketika kau harus membaca Alkitab. Kau tidak beralasan lagi ketika kau harus berdoa. Kau tidak beralasan lagi ketika kau harus ibadah. Kau akan berpikir bagaimana caranya aku bisa membaca Alkitab. Kau akan berpikir bagaimana caranya aku bisa meluangkan waktuku untuk bisa bersekutu dengan dia melalui doa-doa penyembahan. Kau tidak lagi beralasan, kau tidak lagi membahas Al-Quran, tapi kau berkata bagaimana supaya aku bisa bersekutu dengan orang-orang percaya dan mulai merayakan satu perayaan bersama dengan orang-orang percaya untuk memuji menyembah dia. Nah, saya mau katakan, alasan apapun yang Anda mau buat untuk menolak apapun, selalu semua alasan masuk akal. Tidak ada alasan yang tidak masuk akal. Betul tidak? Alasan apapun, mau perut sakit, kepala pusing, masuk akal nggak? Masuk akal. Alasan apa lagi? Nggak punya waktu, sibuk, sekolah, ulangan, kerja, masuk akal nggak? Masuk akal itu nggak bisa disangka, nggak bisa. Masuk akal. Tapi ingat, hari ini apakah kau mencintai Tuhan sehingga kau berkata, Tuhan, aku mau memberi cinta. Saya mau membuat segala alasanku. Aku mau memperjuangkan bagaimana aku bisa melakukan apa yang kau perintahkan dalam hidupku, walaupun aku rugi. Itulah namanya cinta. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini jelas, jikalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu jelas. Kenapa? Sekali lagi, Anda menyenangkan dia, bukan menurut apa, menurut pendapatmu, menurut kehendakmu, tapi menurut apa yang dia sukai. Itulah memberi cinta. Anda tidak lagi menuntut cinta, tapi Anda memberi cinta. Itulah kedewasaan dalam mencintai.
Malam hari ini saya mau mengingatkan Anda dan saya, setiap kita hari ini ibadah perdana yuk. Saya rindu ini sebagai satu pesan perdana untuk kau sebagai modal kau menjalani kehidupanmu yang ke depan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kita semua nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi paling tidak begini, aku mau belajar memperjuangkan cinta dengan membangun satu persekutuan dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, sehingga aku bisa belajar memberi cinta, bukan menurut apa yang aku suka, tapi menurut apa yang Bapakku, Tuhanku, jantung hatiku, kekasih hatiku itu suka. Oh, bukan disuruh supaya jadi orang aneh, enggak. Tapi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kesenangannya Dia. Ketika kau bekerja, kau lakukan apa yang menyenangkan hatinya. Itu yang aku lakukan dalam pekerjaan. Ketika kau sekolah, bukan lagi engkau melakukan apa yang kamu senang, tapi apa yang menyenangkan hatinya, aku akan lakukan di sekolahku. Ketika engkau mulai mungkin melakukan banyak hal, kau berpikir semacam apa yang menyenangkan hatinya, itu yang aku lakukan untuk banyak hal. Saya percaya kalau engkau bisa lakukan itu, hidupmu akan maksimal. Bahkan ketika kau mencintai sekelilingmu, kau tidak lagi memakai cinta yang dari dirimu. Kau memakai cinta yang daripada Tuhan. Bagaimana aku mencintai Dia, bukan seperti aku, kesenanganku, tapi kesenangannya Tuhan. Maka kau akan bisa mencintai terus. Tapi kalau engkau sudah mulai menurut kesenanganmu, maka kau akan jadi egois. Dengar baik-baik. Lakukan semuanya untuk kesenangannya Tuhan, karena kau ingin memberi cinta kepada Yesus. Lakukan semuanya untuk kesenangannya Yesus, bukan untuk kesenanganmu. Kalau itu untuk kesenanganmu, maka kau akan egois. Maka berkata untuk bahkan ketika kau membangun jalinan hubungan dengan siapapun, kau akan untuk serakah, egois. Nih, aku. Tapi kalau engkau melakukan itu untuk kesenangannya Tuhan, untuk Tuhan, ketika kau tahu itu melanggar dan itu mendukakan hati Tuhan, kau katakan, oh, nah, jantung hatiku sedih. Ini yang kita sebagai anak Tuhan masih miliki. Saya rindu, ya hari ini kita ada perjamuan kudus. Ibadah perdana ada perjamuan kudus. Ayo, lewat ini Anda mulai ambil komitmen Tuhan. Di tahun yang baru ini, aku mau belajar untuk supaya hidupku bukan untuk kesenanganku lagi, tapi untuk kesenangan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Yesus.